Gua udah pakai laptop ini selama 2 mingguan dan gua rasa ya gua udah menemukan laptop yang hampir sempurna untuk menemani gua yang suka mobilitas tinggi jalan-jalan ke acara liputan ataupun ke acara-acara launching gitu. Ini dia Asus ZenBook S14 OLED dan ini adalah laptop favorit gua tahun ini. Yang pertama ke notice adalah laptop ini super tipis. Pas ditutup di bagian tertipis laptop ini tebelnya itu cuma 1,1 cm. Bukan cuma itu, beratnya laptop ini juga cuma 1,2 kg dan chargernya udah pakai batok bertipe GAN. Laptop ini ultimate banget ya buat yang punya mobilitas tinggi. Gimana enggak? Laptop ini enggak bakal makan tempat di tas dan buat dibawa-bawa pakai tangan itu effortless banget. Dan kita juga bisa pakai charger GAN third party. Jadi cukup bawa satu charger aja buat kemana-mana. Bukan cuma tipis dan ringan, laptop ini punya material yang premium banget. Materialnya menggunakan gabungan seramik dan aluminium, namanya Seraluminum. Bukan cuma enak dipegang, material ini tuh strong banget. Laptop ini udah melewati uji standar militer 810H. Cuttingan laptop ini tuh rapih banget ya, dari detail sudut-sudutnya, garis-garisnya, kerapatannya itu perfect banget. Desainnya masih mirip-mirip generasi sebelumnya. Gue dapat warna yang Zumania Grey, ada lagi warna Scandinavian White. Backdoornya itu ada garis yang membentuk huruf A dengan tulisan Asus ZenBook di bagian kiri atas dengan finishing matte sandstone yang bikin kelihatan seperti berpasir gitu. Pas dibuka, engselnya kerasa premium banget, berat dan smooth. Sayangnya, layarnya nggak bisa direbahin sampai 180 derajat. Ke sebelah kiri ada satu port HDMI 2.1 TDMS, terus ada dua USB-C Thunderbolt 4.0 yang support power delivery dan display port dan punya data speed sampai 40 GB. Terus ada 3,5 mm combo jack audio. Di sebelah kanan ada USB-A Gen 3.2 yang punya data speed up to 10 GB. Desainnya secara keseluruhan itu cakep banget, nggak mainstream, punya karakter sendiri dan juga rapi banget sampai ke detail-detail kecilnya. Salah satu yang gue suka adalah desain geometric grill design. Sebenarnya ini kisi-kisi ventilasi untuk pembuangan panas, tapi ini desainnya tuh estetik banget. Laptop ini ditenagai oleh Intel Ultra 7 258V Gen 2 dengan codename Lunar Lake yang punya konfigurasi 8 core dan 8 threads. 4 performance core clock speednya up to 4,8 GHz dan 4 low power core dengan clock speednya up to 3,7 GHz. Semua core-nya ini punya base clock speed di 2,2 GHz. Ditandemin sama GPU Intel Arc Graphics yang punya max dynamic clock speed di 1,9 GHz dan udah support ray tracing. Dan dengan NPU Intel AI Boost yang bisa memproses data sampai 47 TOPS. Dan sudah tersertifikasi Intel Evo yang artinya laptop ini udah memenuhi standar Intel untuk performance, battery life, dan desain. RAM-nya 32 GB LPDDR5X dengan storage 1 TB M2 2280 PCI Express 4.0 yang bisa di-upgrade karena masih ada 3 slot kosong lagi nih. Sudah menggunakan Wi-Fi 7 triple band, Bluetooth 5.4 dan laptop ini datang dengan OS Windows 11 Home Edition. Gue coba beberapa benchmark. Yang pertama ada Geekbench 6 CPU benchmark. Laptop ini berhasil dapetin skor di 2669 untuk single core-nya dan 11035 untuk multi core-nya. Dan GPU benchmarknya laptop ini udah dapetin skor 29664. Di PC Mark laptop ini berhasil dapetin overall score di 6885 dengan skor esensial, productivity dan digital content creator di 9000-an. Lanjut di Cinebench R23, laptop ini dapetin skor di 1825 untuk single core-nya dan skor 10016 untuk multi core-nya. Untuk dipakai main game ringan sih, laptop ini masih nyaman-nyaman banget ya. Buat main Dota 2 dengan settingan yang best looking, laptop ini masih bisa ngasih 60-70 FPS. Dan buat Valorant yang di setting serba high, laptop ini bisa ngasih 120-150 FPS. Jadi experience main gamenya itu untuk game-game yang ringan-ringan masih asik banget. Layarnya menggunakan panel Asus Lumina OLED 14 inci touchscreen dengan resolusi 3K 2880 x 1800 pixel
dengan rasionya 16:10. Refresh rate-nya 120Hz, peak brightness-nya HDR ya di 500 nits, 100% DCI P3 dan kontras rasionya itu 1.000:1. Respon time-nya itu 0,2 millisecond, VESA Certified HDR, Pantone Validated dan 1,07 juta warna. Sudah tersertifikasi TUV, Rainland dan SGS Eye Care display dengan finishing yang glossy. Dengan spek begini sih layarnya udah kelihatan kengeriannya ya. Ya bener aja, layar ini menurut gua cakep, pakai banget. Bezelnya lumayan kerasa tipis, bagian jidat dan dagunya juga sedikit lebih gede. Nah ini gue suka nih, bagian atasnya ini flat aja, nggak ada gundukan buat naruh webcam karena webcamnya itu udah jadi satu sama bezel bagian atas. Dipakai nonton, layar laptop ini tuh enak banget. Asus sendiri udah ngasih profil warna khusus buat laptop ini dan hasilnya tuh asik banget. Warnanya natural, saturasinya pas, kontrasnya juga dapet. Dan detailnya itu asik, tajam banget. Apalagi kalau kita nonton konten-konten yang support sama playback HDR kayak di YouTube, kontrasnya tuh dapat banget ya. Buat nonton Netflix, laptop ini juga udah support playback Dolby Vision dan Dolby Atmos. Warna hitamnya juga pekat parah. Laptop ini punya 4 speaker yang suaranya tuh lantang. Agak kaget karena laptopnya kan sekecil ini ya. Kualitas audionya udah cukup menurut gua. Pas nonton efek surroundnya udah enak, buat denger lagu juga enak. Soundstage-nya juga cukup luas dengan layering dan detail yang cukup baik. Layar touchscreen-nya itu responsif juga. Terus sebenarnya udah mendukung stylus ya. Yang sayangnya gua nggak bisa tes karena lagi nggak pegang stylusnya Asus. Tapi ya layar touchscreen ini sering banget gue pakai, sayangnya nggak bisa ditekuk 360 derajat aja buat jadi mode tablet. Buat kerja, laptop ini tuh enak banget. Pertama buat laptop 14 inci, touchpadnya ini termasuk gede, pas buat dipakai tuh kerasa akurat, responsif, dan beberapa ada fitur gesturnya. Jadi kalau kita slide dari ujung kanan, itu bisa buat adjust brightness. Di ujung kiri buat adjust volume dan slide bagian atas kiri ke kanan untuk adjust timeline konten yang lagi kita buka. Keyboardnya juga ukurannya tuh pas banget menurut gua. Key travelnya 1,1 mm, pas diteken tuh kasih feedback yang enak, empuk deh rasanya. Keyboard ini juga udah punya 3 level backlit. Jujur li, salah satu keyboard terbaik di laptop dengan ukuran 14 inci. NPU-nya yang powerful juga ngebantu kita ya buat meeting-meeting online, kayak kasih efek background yang blur, terus noise cancelling buat mic-nya, speakernya kita, webcamnya juga udah full HD yang kualitasnya cukup baik buat dipakai meeting online. Karena NPU-nya ini bisa memproses data lebih dari 40 TOPS, laptop ini udah support Copilot Plus dan speed respon Copilot-nya itu juga cepet banget. Laptop ini menjadi laptop Intel dengan respon Copilot tercepat di antara laptop-laptop Intel yang pernah gua coba so far ya sejauh ini. Buat edit-edit foto dengan multitasking, Adobe Lightroom plus Photoshop itu pun nggak ada masalah sama sekali ya. Semua kerasa lancar dan smooth. Untuk grading warna pun gua rasa warna layar ini udah cukup akurat. Gue suka. Laptop ini juga udah didukung sama security chip Microsoft Pluton yang membuat kita jadi lebih aman dari resiko pencurian informasi pas pakai laptop ini. Baterai ini punya kapasitas 72 watt hour yang irit banget. Gua pakai sambil kerja ngetes laptop ini, baterainya berkurang 22% dalam waktu 2 jam. Bisa banget laptop ini dipakai seharian. Lagi-lagi ini adalah laptop Intel dengan baterai paling irit. Laptop ini juga support fast charging, baterainya bisa terisi 60% dalam waktu 49 menit. Terakhir gua cek harga laptop ini tuh 27 juta kurang 1000. Kalau kalian lagi cari laptop yang super irit, compact, powerful ya ini dia ZenBook S14 OLED. Kalau ada budgetnya ya sikat aja karena ini udah mendekati sempurna. Laptop ini powerful banget, apalagi kalau lihat ukurannya yang kecil, tipis, compact, udah gitu build quality-nya solid dengan material premium. Layar dan speakernya juga cakep, aduh nggak ada lawannya deh. Dengan ini gue declare kalau Asus ZenBook S14 adalah laptop untuk kerja favorit gue di tahun 2024 ini.